Dalam pertemuan yang baik ini sebetulnya semangat dari adalah sama, selalu mendukung kesehatan anak. Dalam hal penyakit HIV/AIDS, anak-anak ini umumnya tertular dari orang tuanya, dan IDARI sebagai organisasi selalu berusaha meningkatkan juga kemampuan teman-teman sejawat anak dengan membantu kegiatan-kegiatan di Kemenkes untuk seluruh jajaran kesehatan dan seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi coba ke dalam, kami berusaha meningkatkan kemampuan dokter anak untuk dapat mendiagnosis, menangani sampai paripurna. Oleh karena itu, dengan senang hati kami menyambut hadirnya panduan untuk anak pengobatan HIV untuk anak yang bisa digunakan oleh teman-teman sejawat nanti untuk membantu mengatasi problem HIV/AIDS pada anak yang saat ini kita temui. Izinkan saya mewakili LSM Indonesia AIDS Coalition. Kami menyambut baik diluncurkannya pedoman pengobatan HIV pada anak yang telah lama kita nanti-nantikan bersama. Sudah saatnya kita berhenti memandang bahwa persoalan ini adalah beban dari perempuan semata. Ketika menggarisbawahi PMTCP itu adalah peran seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan peran seorang perempuan semata. Saya menyadari bahwa kerja besar justru baru akan dimulai pasca diluncurkannya pedoman ini. Kerja keras untuk mensosialisasikan pedoman ini guna memastikan saudara kami orang terinfeksi HIV dan juga para medis mengetahui dan memahami adanya pedoman ini dan mampu menerapkan dalam anak-anak dengan HIV. Di Bapak sekalian, pertama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini terus terang kita akhirnya bisa bersama-sama meluncurkan buku pedoman penerapan terapi HIV dan AIDS pada anak. Oleh karena itu, saya kira hari ini suatu hari bahagia untuk kita semua yang sudah lama mendapatkan panduan ini, dan saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Pertama kepada Indonesia AIDS Coalition, Yayasan Spiritia, Ikatan Dokter Anak Indonesia yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan acara yang penting ini. Memang benar, kalau kalian laki-laki bersatu padu mengatakan kita bertanggung jawab pada setiap HIV positif pada bayi, maka insya Allah komitmen kita untuk mempunyai suatu generasi bebas HIV benar akan terlaksana. Saya sedih sekali, masih banyak sekali konselor, masih banyak dokter anak yang masih menyuruh pakai susu formula. Salah. Bertahun-tahun kita bilang itu salah. Yang terbaik untuk bayi tetap adalah air susu ibu. Jadi 6 bulan ASI eksklusif itu masih yang terbaik untuk bayi. Ibunya tetap diberikan antiretroviral, bayinya kalau positif diberikan ARV, ya, tetapi tetap ASI diberikan paling tidak sampai umur 6 bulan. Alhamdulillah, ya Bapak Ibu sekalian, dengan adanya buku ini lebih memantapkan lagi kebijakan kita. Kalau dulu kebijakan kita ragu-ragu, kita menyediakan ARV pediatri, ya, kemudian ragu-ragu kita mendekati profesi dan menggerakkan sektor-sektor yang lain. Dengan adanya panduan ini akan lebih memantapkan lagi. Begitu juga dengan panduan yang lain. Menjawab pertanyaan saudara Dewi tadi, saya merupakan pihak yang bersyukur, tetapi dalam hati kecil saya seperti dunia tahu bahwa penerbitan buku itu hanya the first necessary step, tetapi bukan yang menyebabkan masalah selesai. Yang menyebabkan masalah itu bisa diselesaikan kalau tadi katanya bukunya dipakai untuk melatih pengetahuan itu diambil dari buku menjadi kepala, dan dari kepala menjadi
menjadi wacana di dalam pelayanan kepada masyarakat. Tantangan berat buat orang tua yang hidup dengan HIV, punya anak HIV, kalau misalkan dia nggak tahu mau kemana, akses informasi. Tantangan demi tantangan itu tidak akan berhenti sampai si anak dewasa. Dan itu tidak mudah jika si ibu melakukannya seorang diri tanpa ada dampingan dari pasangan, dari orang tua, dari dokter, perawat, lingkungan, tetangga, guru di sekolah. Saya yakin dari tadi teman-teman, saya melihat banyak sekali teman-teman saya yang dari komunitas, yang banyak bertemu dengan kasus-kasus di lapangan, pasti sangat ingin sekali menanyakan kepada para pembicara kita. Ada dokter, ada dari Kementerian Kesehatan, ada dari pemerintah, dan ada dari rekan kita sendiri yang mengalaminya, dan ada dari akademisi Prof. Dirwanto yang pengamat anak yang hidup dengan HIV selama ini. Tidak, belum diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk melakukan pemeriksaan HIV. Tolong dikeluarkan misalnya kayak Permenkes untuk wajib kepada seluruh bidan-bidan untuk melakukan pemeriksaan PIDC atau VCT di tempat mereka masing-masing supaya kita bisa mendeteksi di awal sehingga tidak ada lagi yang terlahir dengan HIV. Jadi itu zero-nya bisa berhasil. Seperti itu. Terima kasih. Di layanan komprehensif yang berkesinambungan ini sebenarnya kita sudah membuat beberapa kebijakan, termasuk untuk di daerah-daerah yang epidemiologi yang luas istilahnya, itu compulsory harus dilakukan, wajib ya. Dan juga kita melibatkan banyak tenaga-tenaga kesehatan termasuk bidan untuk menjadi konselor. Nah di situ dengan adanya konselor ini kita berusaha untuk menjaring sehingga missed opportunities atau kesempatan-kesempatan yang hilang, terutama pada daerah-daerah yang meluas ini bisa kita jaring ya, untuk dilakukan pemeriksaan HIV ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dan Dr. Ida dari Dinas Kesehatan hanya mau sedikit menanggapi dari pernyataan Vina tadi. Kalau untuk di jajaran Dinas Kesehatan sampai puskesmas itu kami sudah melaksanakan apa yang disebut oleh Permenkes 21 tahun 2013, di mana di pasal 17 ya kalau nggak salah itu disebutkan bahwa semua ibu hamil wajib 100% ditawarkan tes dan diperiksa VCT. Jadi artinya bidan-bidan di tempat kami di jajaran Dinas Kesehatan sudah melaksanakan PIDC. Begitu juga kami di puskesmas itu sudah menerima rujukan dari bidan swasta atau PR atau bidan swasta mandiri yang di luar kami. Saya berbicara dari Aisyah Bu. Nah ini menanya kepada dokter-dokter yang ada di depan. Ada kasus anak yang terkena HIV itu dari ibunya. Nah kemudian dia nggak mau berobat ibu. Kalau berobat tentu anaknya nanti udah pasti terkena itu HIV itu. Yang ingin saya tanyakan sampai berapa lama virus itu berjangkit sehingga daya tahan tubuhnya itu bisa teratasi. Itu saja saya mau menambahkan. Seorang ibu yang tertular HIV tidak 100% menularkan. Jadi bahasa kalau ibunya HIV positif, anaknya pasti HIV itu salah. Karena dari 10 ibu yang terinfeksi HIV, kalau tidak dilakukan upaya pencegahan, ada 4 anak berisiko baru berisiko karena ada banyak faktor yang menyebabkan terinfeksi. Tapi yang banyak ditemukan di Indonesia adalah perempuan yang tidak merencanakan kehamilannya dengan baik. Jadi hamil dalam kondisi tidak sehat. Akibatnya bayi yang dikandungnya mendapatkan situasi yang tidak optimal. Nah, yang kita temui pasien-pasien
tentang imunisasi dari ibu yang positif untuk anaknya, gitu kan. Terakhir dari ibu positif. Karena ada beberapa dokter yang bilang yang imunisasi yang boleh diberikan pada bayinya itu yang tidak boleh diberikan itu adalah BCG. Tapi ada juga beberapa dokter menyarankan anak yang lahir dari ibu positif itu tidak boleh diimunisasi. Itu seperti itu. Dan ada juga yang beberapa dokter yang bilang ibu anak yang lahir dari ibu positif juga semua imunisasi boleh dimasukkan. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Pedoman PPIK yang baru mantap 2000 kemudian dia beda mantap PPIK 2013 mantap 2013 mengenai pencegahan itu sekarang kalau kita optimalkan di sisi ibunya maka dia tidak ada masalah dan sama dengan bayi biasa dia pasti yang berbeda hanya dia harus minum ART pencegahan selama sekian lama misalnya 6 minggu di luar itu yang tadi sama tapi sekarang semua imunisasi boleh diberikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erdiansa dari KDS Bulusak Depok. Saya mau minta saran sebenarnya jadi di Kota Depok Pak ada peraturan daerah yang menurut saya nggak enak didengar, tapi diskriminasinya cukup kental itu. Jadi pertanyaan isinya bahwa orang yang HIV atau berperilaku tidak baik itu di situ berperilaku tidak baik tidak dijamin oleh jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda. Nah, dan ada satu kasus yang menurut saya dari ini, jadi ada ibu dan anak tinggal di Depok, ibunya meninggal karena nggak bisa mengakses layanan karena nggak mampu dan tapi dia punya Jamkesda gitu, tapi karena nggak bisa dipakai, jadi ya dia ngurusin anaknya aja, anaknya bisa pakai Jamkesda, tapi akhirnya ibunya akhirnya nggak bertahan, akhirnya sekarang anaknya nggak tahu bertahan di mana gitu. Dan mohon arahannya saya kasih harus gimana gitu terkait ini gitu. Ya, terima kasih. Sebetulnya di Depok CSD untuk ART dipusatkan di RSUD Depok. Tapi saya tahu karena sejawat anak yang di sana itu masih gampang. Jadi 1-2 hanya awalnya 2-3 tahun yang lalu waktu mulai layanan itu dibuka selalu dirujuk dulu ke RSUD. Tapi mulai tahun lalu itu sudah dilatih. Jadi mestinya sekarang terbiasa dengan obat. Apakah penderita HIV boleh pakai KJS atau Jamkesda? Nah, saya pernah membaca dulu masih zaman Jamkesmas ya, bahwa penderita HIV itu tidak termasuk dalam layanan yang dijamin oleh Jamkesmas, kecuali kalau mereka dirawat inap. Karena rawat inap indikasinya untuk penyakit yang lain, bukan penyakit HIV. Untuk layanan rawat jalan, saya membaca kalau tidak direvisi itu bahwa penderita HIV itu dilayani rawat jalan maupun rawat inap dalam BPJS, kecuali kalau mereka mendapatkan infeksi HIV-nya karena perilakunya, jadi karena narkoba dan sebagainya. Agak lucu ya, mudah-mudahan pasal itu kemudian dicabut karena tidak perlu asalnya berapa. Tapi kalau mereka sudah ada luka HIV-nya, harusnya asuransi BPJS bisa. Kalau peraturan apapun namanya peraturan itu sebenarnya nggak boleh sifatnya diskriminasi atau stigma. Contohnya dulu Jamkesmas ya, atau BPJS sekarang itu adalah asasnya kepesertaannya ya, berdasarkan siapa yang membayar dan
berdasarkan kriteria keluarga miskin, bukan berdasarkan penyakit. Sedikit sekali penyakit yang di-exclude, sedikit sekali penyakit yang dilimitasi, dibatasi. Gitu. Jadi kalau saya hitung-hitung ya, apa yang di-exclude dan dilimitasi itu HIV itu tidak termasuk. Kalau untuk mediasi saya kira kita bisa sama-sama ayo berdiskusi dengan Pemda Depok. Oke, misalnya. Isu-isu yang sedang berkembang ini tahun depan 2015 itu LSM berada, karena memang sudah akan menghentikan sebuah tindakan untuk teman-teman LSM. Biasanya kalau donor berhenti, LSM berhenti juga. Nah, untuk layanan komprehensif berkesinambungan, informasi yang kita dapat juga itu sudah cukup bagus karena sudah berkembang, ada yang dibentuk di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana nanti mekanisme yang coba digunakan oleh baik itu Kemenkes atau Sudinkes atau instansi apapun itu yang nanti akan berperan bagaimana mengembangkan layanan komprehensif berkesinambungan ini jadi lebih tepat sasaran untuk bekerja, karena untuk sampai saat ini belum terlihat, belum terlihat. Ya, tadi Anda katakan ya, sejak tahun 2010 kita sudah bicara exit strategi. Bagaimana 2015 kalau misalnya donor agency tidak ada, ya. Makanya 2012 kita sudah ambil alih, ya. 90% ini satu kita beli sendiri pakai UMPN, ya. Pengembangan program-program. Yang perlu kita perjuangkan adalah dana operasional atau operasional cost untuk penjangkauan dan lain-lain. Nah, ini support dari lembaga-lembaga donor masih kita perlukan. Karena apa? Fleksibilitas penggunaan dananya sangat-sangat besar. Yang saya lihat, walaupun saya belum punya anak gitu, saya melihat teman-teman saya sudah punya anak gitu, kesulitan dalam memberikan kepada anak gitu. Seringkali itu yang terjadi banyak dari teman-teman ini anaknya sudah meminum ARV sehingga terjadi resisten gitu. Dan melihat kasus seperti ini dengan resisten terhadap obat ARV kuliah ini, teman-teman ini salahnya di mana? Apakah di orang tuanya atau anaknya yang mobil? Mungkin bisa juga ini karena obatnya tidak ramah terhadap anak gitu Pak. Saya cuma berharap apakah bisa obat ARV untuk anak yang ramah terhadap anak ini bisa dinikmati di seluruh Indonesia. Begitu aja Pak. Terima kasih Pak. Begitu ada epidemi HIV, saya lihat bahwa anak-anak ini jauh lebih mandiri. Mereka belajar minum obat apa adanya, dari mulai sirup, kemudian bir, kemudian tablet. Anak 15 kilo saja, umur 4 tahun, tapi minta untuk belajar dengan tablet. Sekarang, tolong jujur pada diri sendiri, orang dewasa. Tablet seukuran paracetamol, ada nggak yang nggak bisa tahu? Saat ini memang ARV anak yang dikonsumsi oleh anak hidup dengan HIV menggunakan ARV pada orang dewasa yang kemudian disesuaikan dengan dosis si anak. Kenapa? Karena ternyata
dengan hal-hal medis, datang ke dokter menjadi menyenangkan, itu adalah seni mengasuh anak ya, itu maksud seni. Dan itu kalau nggak salah ada di bukunya Sylvia ya. Kemudian ini juga kaitannya sama yang status, itu juga kemudian ada seni. Jadi sebagai orang tua yang hidup dengan HIV, pertama harus menyehatkan badannya. Saat kita sehat, kita bisa mengasuh anak kita dengan baik. Saat kita sehat, pikiran kita sehat, badan kita sehat, kita tahu jalan keluar seperti apa yang harus kita capai, kita lakukan untuk kemudian supaya anak kita terus sehat. Satu hal khusus untuk anak-anak, memang berita yang sampai di telinga saya simpang siur, tetapi yang jelas persoalan ARV dalam bentuk sirap itu menurut saya bukan persoalan kadaluarsa, tetapi karena zat yang digunakan untuk menampung zat itu mengandung alkohol, maka ini dilarang. Saya ingin menghimbau peran media dan tadi juga pernah di situ, ya. Khususnya pada teman-teman dari Depok yang mengeluh soal perda. Saya kira media bisa menjadi teman yang ampuh untuk mengungkit dan mempersoalkan itu. Apalagi undang-undang di tingkat nasional itu sudah tidak diskriminatif lagi. Saya kira penting untuk lagi memeriksa apakah isunya masih valid, ya, jangan-jangan sudah lewat, gitu ya. Kalau masih valid, gunakanlah media dan masyarakat setempat untuk mendiskusikan persoalan itu. Ada 3 hal yang sangat penting yang dari tadi kita bicarakan adalah bahwa boleh pikir sebentar. Pedoman penerapan terapi HIV pada anak ini disosialisasikan, diedukasikan melalui pendidikan jarak jauh untuk menjadi sebuah jawaban. Jika masih ada yang mengatakan saya belum terlatih, dan itu menjadi kewajiban pemerintah ya, langsung saya tolong Pak Suruh. Dan yang kedua, semua dokter, tidak hanya dokter anak, wajib tahu, betul ya dokternya ya. Jadi pada saat ada temuan-temuan tentang kasus-kasus baru HIV, itu langsung bisa ditangani oleh semua dokter. Maka kita akan mencapai komitmen kita yang 3-0. Dan PR kita bersama adalah masalah sosial anak yang hidup dengan HIV menjadi lebih berat berkali lipat lagi. Dikarenakan sudah tidak ada keluarga dan mengenai sekolah, pendidikan, dan hidup dan lain sebagainya, itu menjadi PR bersama karena belum adanya tata laksana serta siapa yang akan bertanggung jawab terhadap masalah sosial ini. Itu yang menjadi PR kita bersama yang dapat saya simpulkan. Dan